Hati-hati, hal ini bisa menjadi awal mula perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Banyak sekali akhir-akhir ini masalah perselingkuhan yang muncul ke permukaan, dari yang hanya perselingkuhan ringan hingga yang berat. Terjadinya perselingkuhan ini tentu menyebabkan hal yang buruk pada rumah tangga yang dijalani. Ada yang rumah tangganya harus bercerai dan bahkan ada pula yang depresi berat karena tidak kuat menghadapi beratnya masalah perselingkuhan ini. Awalnya memang perselingkuhan tidak terasa. Dia hanya teman biasa bagi saya. Dia orang yang baik kepada saya. Ia teman ngobrol bagi saya dan lain sebagainya. Saya bisa katakan, ya awalnya memang demikian, namun ketika dalam rumah tangga Anda ada konflik internal, hal ini akan membuat rumah tangga terasa tidak nyaman dan secara tidak sadar akan mencari kenyamanan yang lain. Dimana ketika di rumah yang dibahas kebutuhan rumah tangga, masalah anak-anak, konflik dengan orang tua, sedangkan ketika bersama selingkuhan yang ada kan hanya senang-senang walaupun sebenarnya hanya sesaat. Pergi ke sana kemari tanpa beban di hati. Nah, dalam rangka mencari kenyamanan inilah orang tersebut akan mencari orang lain, di mana orang lain ini tidak lain adalah orang-orang yang di sekeliling Anda. Orang sering Anda ajak ngobrol, curhati, atau kerjasama. Nah, hal berikut ini bisa menjadi awal terjadinya perselingkuhan. Bukan karena sesuatu yang besar, selingkuh ternyata disebabkan oleh hal-hal kecil seperti ini. Yang pertama, segelas kopi dan makan siang di tempat kerja. Berawal dari hal sepele tapi kemudian diulang-ulang. Biasanya akan mulai muncul rasa nyaman untuk menceritakan detail yang lebih intim. Jika diteruskan bisa berlanjut sampai sentuhan fisik. Kemudian kedua, menghubungi rekan kerja di luar jam kerja. Ini adalah salah satu penyebab perselingkuhan yang paling banyak terjadi, apalagi jika yang dibahas hal remeh-remeh bukan masalah pekerjaan. Hubungan ini bisa membangun kenyamanan yang berbahaya. Merasa bahagia ketika melihat seseorang yang bukan pasangan kita menyapa di ponsel bisa jadi tanda awal perselingkuhan. Apalagi jika kita merasa sangat antusias dengan pesan yang datang darinya. Kemudian yang ketiga, kalimat terserah kamu mau bilang apa. Kalimat ini hanya akan muncul jika seseorang merasa tidak didengar pendapatnya dan menjadi pemicu munculnya keinginan mencari seseorang yang mau mendengarkannya. Keempat, lebih suka sibuk di media sosial daripada ngobrol dengan pasangan. Jika ini dilakukan pasangan akan merasa diabaikan dan cenderung ingin mencari perhatian dari yang lain. Perilaku ini juga bisa jadi tanda ketidakbahagiaan pelakunya terhadap pasangan mereka. Kemudian yang kelima, berkata, kamu tidak bisa berubah atau kalimat yang senada maknanya. Kalimat ini adalah tanda bahwa seseorang itu sudah menyerah dengan hubungan yang ia jalani dan tidak lagi antusias untuk memperbaikinya. Ia ingin mencari sesuatu yang baru. Itulah beberapa hal yang bisa menjadi cikal bakal tumbuhnya perselingkuhan. Semoga rumah tangga Anda dijauhkan dari segala masalah yang dapat menyebabkan rumah tangga Anda hancur. Dan untuk Anda yang mengalami masalah rumah tangga ataupun masalah rezeki karena aura tertutup, Anda bisa konsultasikan ke nomor yang ada di layar video ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia.